kembali lagi. Kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal untuk persiapan UAS Matematika 1A dan 1B. Nah, kita akan mulai pembahasannya dari soal nomor 16. Nah, jadi sebuah fungsi G diketahui punya inverse. Nah, G diketahui dia punya inverse. Kemudian tentukan nilai dari kalimat F dari F inverse dari F inverse dari 2 per Pi kurung 4 ya, pas. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang fungsi G kita tidak tahu kalimatnya seperti apa. Kita hanya disajikan kalimat seperti ini. Berarti seharusnya nilai dari pernyataan ini itu ada di pernyataan ini itu sendiri. Nah, pertama-tama perhatikan bahwasanya di kalimat sepanjang ini ada dua penyangkalan. Jadi yang dimaksudkan adalah ketika kita misalkan katakan F inverse dari 2 per Pi, maka sama halnya kita mencari X sedemikian hingga Fx itu harus 2 per Pi. Nah, itu permintaan dari F inverse X atau F inverse dari 2 per Pi. Nah, tapi ketika kita kembali ke nilai di pernyataan di dalam kurung di 2 layer paling dalam ini, F dari F inverse 2 per Pi, berarti itu quest-nya atau apa yang diminta itu sama dengan F dari X itu sendiri. Berarti tidak lain F dari F inverse 2 per Pi itu adalah sama dengan 2 per Pi. Karena yang di sini kedudukannya sebagai Y itu adalah si 2 per Pi. Nah, sehingga pernyataan di fungsi sepanjang ini bisa kita sederhanakan menjadi hanya F dari F inverse dari 2 per Pi. Nah, seperti ini. Dengan tahapan yang sama, sebenarnya kita bisa mencari tahu nih bagaimana nilai akhir dari pernyataan ini. Nah, karena ini juga sama, kita ditemukan lagi dengan bentuk F inverse 2 per Pi, maka ini levelnya akan sama dengan X. Dan ketika kita ditanya F dari X, ya berarti jawabannya untuk kalimat sepanjang ini itu adalah 2 per Pi. Nah, di sini apa yang harus kita pelajari? Yang pertama-tama adalah bahwasanya ketika kita menemukan pola berulang dari F inverse dan F, setiap F bertemu dengan F inverse di satu ruas kurung yang sama, berarti itu nanti dia akan saling seolah-olah menghilangkan, dia akan saling mengeliminasi satu sama lain, dan jawabannya itu ada di dalam kalimat F inverse-nya. Nah, jadi kita tidak perlu bingung fungsinya bakal berbentuk seperti apa. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 17. Sebuah fungsi diberikan sebagai berikut. Nah, jadi ini fungsinya cukup unik. Nah, apa nih fungsinya? Fungsinya adalah fx sama dengan 2x kuadrat minus 2 pangkat e pangkat x. 2x kuadrat minus 2 pangkat e pangkat x. Ini kita namai fungsi fx. Kemudian kita disuruh menentukan berapa sih nilai dari f aksen 0. Nah, seperti ini. Bagaimana cara kita menentukan f aksen 0? Berarti ya kita menurunkan fungsi seperti ini. Hati-hati sebelum kita menurunkan, perhatikan bahwa fungsi ini terdiri atas dua komponen, fungsi polinom dan fungsi eksponensial yang ada di pangkat. Jadi ada fungsi E, eksponensial natural, dan ada di bagian pangkat, di order di atas. Nah, oleh sebab itu, untuk menyelesaikannya mungkin kita bisa tuliskan terlebih dahulu seperti ini. Fx sama dengan 2 pangkat x kuadrat minus 2 pangkat e pangkat x. Nah, lalu kita beri ln di ruas kiri dan ruas kanan. Nah, mengapa kita beri ln? Tujuannya di sini adalah kita ingin mencoba mengeluarkan e pangkat x ini
dari pangkat polinomnya ini. Nah, ini terlalu rumit, kita tidak punya aturan secara spesifik bagaimana menurunkan bentuk seperti ini secara langsung. Nah, oleh sebab itu perlu bantuan len di fungsi transenden untuk menyelesaikannya. Nah, bentuk seperti ini kita bisa tuliskan len dari fx, berarti ini sama dengan, nah karena ini bentuk len, kita punya sifat seperti ini, len dari a pangkat b sama dengan b kali len dari a. Nah, berarti e pangkat x bisa keluar nih, e pangkat x dikalikan len dari 2x kuadrat minus 2. Nah, dari sini baru kita gunakan operator turunan di ruas kiri maupun ruas kanan. Berarti dx dari len fx seperti ini itu sama dengan d per dx dari e pangkat x len dari 2x kuadrat minus 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita turunkan, turunan dari len fx adalah 1 per fx dikalikan turunan dalamnya f aksen x, dan ini sama dengan turunan dari bentuk seperti ini. Kita pakai u aksen v aksen, berarti ini jadi e pangkat x dibagi 2x kuadrat minus 2. Ini adalah turunan lennya gitu ya, u v aksen ya gitu, dikalikan turunan dalamnya jangan lupa 4x seperti ini, ditambah dengan u aksen v nya tetap, berarti ini tetap len dari 2x kuadrat minus 2. Nah, hati-hati bahwa turunan dari fungsi e pangkat x ya e pangkat x itu sendiri. Nah, oleh sebab itu kita katakan f aksen x itu sama dengan fx dikalikan dengan 4x e pangkat x dibagi 2x kuadrat minus 2 ditambah e pangkat x len dari 2x kuadrat minus 2. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari f aksen 0, maka kita tinggal masukin aja ke fungsi ini. F aksen 0 itu sama dengan f0 dikalikan bentuk ini nilainya sudah pasti 0 ditambah bentuk ini nilainya adalah e pangkat 0 itu ya 1, berarti 1 dikalikan dengan len. Nah, ini ada sedikit koreksi, jadi persoalannya kita ubah menjadi plus. Nah, menjadi bentuknya seperti ini. Karena apa? Karena kita tidak punya input len negatif ya, sehingga kalau kita substitusikan 0, ini jadi 2e kuadrat plus 2. Nah, berarti ini jadi len 2 seperti ini. Nah, bagaimana Kak mencari f0? Nah, f0 kita kembalikan lagi, fx kan seperti ini. Jadi f0 ya berarti sama dengan 2 kali 0 tambah 2 pangkat pangkat 0 atau pangkat 1 atau sama dengan 2. Nah, berarti hasil akhirnya adalah sama dengan 2 dikali dengan len 2. Nah, atau kalau misalkan mau bentuk lebih pasti, lebih ringkas, itu bisa menjadi len dari 4. Nah, ini adalah soal nomor 17 dan jawabannya adalah len 4. Nah, berarti apa yang kita harus pelajari di sini? Yang pertama adalah bentuk fungsinya. Nah, jadi ada fungsi yang memang sudah kita bisa langsung turunkan karena kita mempunyai aturannya. Ada fungsi yang tidak bisa langsung kita turunkan karena memang kita tidak punya aturannya. Nah, biasanya fungsi-fungsi rumit seperti itu kita bisa selesaikan permasalahannya dengan menggunakan bantuan fungsi len seperti itu. Oke, kita akan lanjut soal nomor 18. Nah, di nomor 18 ini kita diminta untuk menentukan solusi khusus dari suatu persamaan diferensial. Sama diferensialnya dituliskan sebagai berikut: 1 per 2x dikalikan dy per dx dikurangi y per x itu sama dengan e dikali e pangkat 2x minus 1. Nah,
kita diminta untuk mencari solusi khusus atas kondisi ini, dimana diketahui Y pada saat 0 itu sama dengan 1. Nah, ini berarti yang diminta adalah solusi khusus. Nah, berarti idenya pertama-tama untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, kita wajib membentuk persamaan ini ke dalam bentuk umumnya. Bentuk umum persamaan diferensial order 1 yang kita kenal adalah dy per dx ditambah P sebagai fungsi X dikalikan Y itu sama dengan Q sebagai fungsi X. Nah, oleh sebab itu, dari pernyataan di atas, aku mau kalikan semua suku di pernyataan di atas dengan menggunakan 2X. Nah, berarti ini akan diperoleh dy per dx. Yang ini kita akan peroleh jadi 2y. Betul? Yang ini akan kita peroleh menjadi 2x dikalikan E kali E pangkat 2x min 1 itu sama dengan E pangkat 2x. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini E pangkat 1 ya. 1 ditambah 2x min 1 ya 2x itu sendiri. Nah, terus berarti kita bisa katakan notasi minus 2 ini sebagai Px, terus notasi 2x E pangkat X ini sebagai Qx. Nah, kemudian kebutuhan selanjutnya kita butuh menyatakan apa lagi? Nah, kita butuh menyatakan apa itu yang dinamakan dengan faktor Ix. Nah, Ix itu apa? Ix ini diperoleh dari mencoba mengekstrak bentuk seperti ini. Perhatikan bahwa bentuk dy per dx ditambah pxy sama dengan qx ini bisa juga dituliskan sebagai d per dx dari d per dx dari y dikalikan px. Nah, bagaimana aku tahu turunan d per dx dari y dikalikan px itu adalah bentuk seperti ini? Nah, jadi ya kita turunkan salah satu. Dia merupakan fungsi x, p juga merupakan fungsi x gitu ya. Nah, jadi dari sini kita akan dapatkan dengan menggunakan penurunan yang sudah kalian tahu juga di Excel, tidak perlu aku tuliskan lagi gitu ya. X nya ini sama dengan Ix nya ini sama dengan E pangkat integral px dx. Dan nanti solusi umum atas persamaan ini y sebagai fungsi x dituliskan sebagai 1 per ix integral ix qx dx. Nah, seperti itu. Oke, berarti kita akan cari terlebih dahulu untuk faktor ix nya. Ix sama dengan e integral dari p nya minus 2 dx atau hasilnya E pangkat minus 2x. Kita masukkan ke sini. Berarti ini jadi sama dengan 1 per E pangkat minus 2x integral E pangkat minus 2x dikalikan Qx. 2x dikali E pangkat 2x dx. Seperti ini. Atau ini kita bisa jadikan E pangkat 2x. Ini kita eliminasi sebab nilainya 1. Tinggal integral 2x itu adalah x kuadrat ditambah suatu c. Nah, berarti ini jadi solusi umumnya nanti x kuadrat e pangkat 2x ditambah c e pangkat 2x. Ini y sebagai fungsi x. Kemudian kita tahu bahwa y 0. Nah, ini dah apa itu namanya kondisi khususnya. Y0 nilainya 1. Berarti Y0 ini nilainya 1, masukin ke persamaan ini. 1 sama dengan 0 ditambah C kali E pangkat 0. 1. Sehingga konstanta C nya itu pasti sama dengan 1. Nah, dari sini kita tahu bahwa solusi khususnya Y sebagai fungsi X adalah X kuadrat E pangkat 2X ditambah E pangkat 2x. Oke, bagaimana kita tahu solusi ini benar? Selama
apa itu namanya, selama antar suku ini tidak bisa kita jumlahkan, berarti besar kemungkinan memang solusi kita benar. Oke, itu tadi jawaban untuk soal nomor 18. Nah, nomor 19, kembali lagi kita disuruh menentukan integral dari bentuk uniknya. Dx dibagi x kuadrat minus 4x minus 6. Nah, ide dari permasalahan ini adalah kita ingin coba menggunakan sifat-sifat yang kita tahu, utamanya kaitannya dengan fungsi transenden. Nah, fungsi transenden yang kita tahu pengintegralannya yang menghasilkan inverse trigonometri itu adalah integral dari 1 per 1 plus x kuadrat dx. Dengan penurunan yang juga sudah teman-teman pernah tahu, nilainya ini akan jadi sama dengan tan inverse x ditambah suatu c. Nah, berarti kita harus membuat bentuk ini ya serupa-rupanya mendekati bentuk seperti ini. Entah nanti ada penyelesaian, ya kita bisa adjust juga. Nah, pertama-tama di sini komponennya ada 1 dan ada bentuk kuadrat sempurna. Nah, berarti kita harus coba ubah bentuk ini supaya menjadi bentuk kuadrat sempurna. Bagaimana caranya? Nah, kalau misalkan ada kalimat x kuadrat minus 4x, kemudian minus 6, berarti kalau kita ingin membuat fungsi kuadrat sempurna gampang aja. Koefisien suku tengah kita bagi 2, kita kuadratkan, itu akan menjadi suku terakhir dari kuadrat sempurna tersebut. Berarti minus 4 kita bagi 2 adalah minus 2, kita kuadratin 4, berarti x kuadrat min 4x plus 4 adalah kuadrat sempurna. Nah, sehingga bentuk ini boleh juga nih aku tulis sebagai integral dx x kuadrat minus 4x plus 4. Nah, kemudian minus berapa lagi nih? Minus 4 supaya jadi apa? 4 jadi minus 6. Ini sama bisa juga dituliskan dengan minus 10. Oke, nampaknya seperti itu ya. Oh, sorry, kita ada kesalahan soal ini, harusnya plus. Nah, sehingga kalau ini plus 6 berarti ini harusnya plus 2 nih. Nah, kayak gitu. Nah, terus berarti bentuk ini boleh juga nih aku tuliskan jadi integral dx dibagi x plus 2 kuadrat plus 2. Kita sudah mendapatkan satu bentuk kuadrat sempurna dan satu angka 2. Tapi bentuk yang mensyaratkan hasilnya tan inverse adalah sebuah angka 1. Berarti kemungkinan ini aku mau kalikan dengan setengah, dan yang atas juga aku mau kalikan dengan setengah agar tidak mengubah nilai, sehingga bentuknya mungkin jadi setengah integral dari dx dibagi dengan x plus 2 per akar 2 kuadrat. Nah, mengapa demikian? Karena setengah kalau aku masukkan ke sini jadinya akar 2 kuadrat, sama saja, ditambah 1. Nah, sudah, berarti kemudian sekarang kita tinggal melakukan permisalan. Misal A itu sama dengan x plus 2 per akar 2. Nah, maka kita akan dapatkan dA nya itu sama dengan 1 per akar 2 dx, atau dx ya itu sama dengan akar 2 dA. Nah, dari sini berarti ini sama dengan setengah integral dx nya itu akar 2 dA dibagi dengan a kuadrat ditambah 1. Nah, kayak gitu. Atau berarti hasilnya sama dengan setengah akar 2 dikalikan dengan tan inverse dari A ditambah sebuah C. Nah, kayak gitu. Atau berarti ini sama dengan setengah akar 2
dikalikan tan inverse dari A-nya kita kembalikan ke bentuk semula, X plus 2 per akar 2 plus sebuah C baru, misalkan C1. Nah, berarti itu adalah hasil dari integral X kuadrat min 4X plus 6. Oke, itu berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 19. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan soal terakhir, yakni nomor 20. Kita diminta untuk menurunkan fungsi Y sama dengan cos hiperbolik dari X kuadrat minus 3. Nah, kita tahu cos hiperbolik di sini tidak semata-mata sama dengan trigonometri, melainkan susunannya atau komponennya adalah fungsi eksponensial natural. Nah, di mana turunan dari cos hiperbolik itu sin hiperbolik X, dan di dalam sin hiperbolik identitasnya adalah eksponen. Nah, terus kemudian ya kita tinggal turunkan saja. dy per dx sama dengan turunan dari cos hiperbolik X itu adalah sin hiperbolik dari X kuadrat minus 3, gini kan, dikalikan turunan dalam, dikalikan dengan 2x. Kita tahu ada dua identitas trigonometri hiperbolik yang kita tahu nih, atau sin cos hiperbolik nih. Ada sin hiperbolik X itu e pangkat x e pangkat x minus e minus x dibagi 2. Yang satunya lagi cos hiperbolik x itu e pangkat x plus e pangkat min x per 2. Nah, dari sini hasilnya kan sin hiperbolik tuh, berarti ya kita ganti saja menjadi e pangkat x min e min x. Nah, ini hati-hati ya, x nya di sini diganti inputnya, yaitu e kuadrat min 3, berarti e pangkat x kuadrat minus 3 dikurangi e pangkat 3 minus x kuadrat dibagi 2 dikalikan dengan 2x, atau berarti hasilnya ini ekuivalen dengan x e pangkat x kuadrat minus 3 minus e pangkat 3 minus x kali e pangkat 3 minus x kuadrat. Nah, jadi itu jawaban dari soal nomor 20. Dan sekian pembahasan soal persiapan UAS Matematika Kalkulus 1A dan 1B. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu di video lainnya.